Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, terutama belajar matematika. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran kelas 5 dengan materi KPK dan FPB. Baik, langsung saja. Untuk KPK kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian untuk FPB kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar. Dasar-dasar untuk mencari KPK dan FPB adalah bilangan prima. Jadi kalau misalkan adik-adik nggak paham dengan bilangan prima, nanti akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah KPK dan FPB ini. Jadi akan saya jelaskan di sini bahwa pengertian dari bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu dan hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Bilangan asli sendiri adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan hanya memiliki dua faktor. Nah, bilangan prima itu sendiri adalah 2. 2 kan hanya memiliki dua faktor, yaitu 2 dan 1. Kemudian 3, ini faktornya adalah 1 dan 3. Kemudian 5, ya, faktornya adalah 1 dan 5. 7, ya, faktornya adalah 1 dan 7. 9 bukan bilangan prima, kenapa? Karena dia ada faktor lain, yaitu 3. Dia bisa dibagi 3. Kemudian 11 hanya bisa dibagi 1 dan 11. Kemudian 13, 17 dan seterusnya. Mudah-mudahan adik bisa paham mengenai bilangan prima. Nah, dalam menyelesaikan KPK dan FPB sebenarnya ada cara yang diajarkan di sekolah, dan kali ini saya menggunakan cara yang mungkin lebih mudah ya. Jadi langsung kepada contoh. Tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Nah, kita tulis terlebih dahulu bilangan primanya ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat kotak seperti ini ya, tabel untuk memudahkan. Kemudian 8-nya kita taruh di sini. Kemudian 12-nya kita taruh di sini. Nah, sekarang kita bagi dengan bilangan primanya. Bilangan prima kan paling kecil 2 ya. Karena ini bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. Nah, 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 4 dan 6 ini adalah bilangan genap, maka masih bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang 2 dibagi dengan 2 kan udah enggak, 2 dibagi 2 bisa, akan tetapi yang 3 dibagi 2 udah nggak bisa, udah nggak bulat. Jadi ini adalah hasil yang paling sederhana. Nah, sekarang FPB-nya itu yang di sini ya. Ini hasil kalinya itu FPB. Kemudian untuk KPK-nya sini dikali sini, sini dikali sini. Jadi dari sini ya, ke sini lalu ke sini, itu KPK. Kemudian untuk FPB yang sebelah kiri ini. Nah, jadi ini yang saya kasih tanda merah ini adalah untuk mencari FPB, kemudian merah lalu biru itu untuk mencari KPK. Nah, langsung saja FPB-nya adalah merah dikali merah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian untuk KPK-nya merah dikali biru dikali biru. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Mudah-mudahan sampai di sini adik-adik bisa memahami. Seperti tadi, di sini kita tulis 15, kemudian di sini kita tulis 60. Nah, ini salah satunya adalah bilangan ganjil, maka nggak bisa dibagi 2 ya. Berarti langsung ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Di sini kita tulis angka 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Nah, sekarang angka 5 dibagi 3 kan udah nggak bisa, maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Kita tulis 5-nya di sini.
5 dibagi 5 sama dengan 1, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang FPB-nya adalah yang paling kiri ini atau yang merah-merah ini. Merah kali merah itu adalah FPB-nya, jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Untuk KPK-nya merah dikali biru. Berarti KPK-nya adalah 3 dikali 5 dikali 1 dikali 4, hasilnya 60. Contoh berikutnya, tentukan KPK dan FPB dari 40 dan 150. Jawab, ini adalah bilangan primanya. Kita tulis di sini 40, di sini 150. Karena ini adalah bilangan genap, maka kita bisa mulai dari 2. Jadi semua kita bagi 2. 40 bagi 2 sama dengan 20. 150 dibagi 2 sama dengan 75. Nah, ini karena di sini bilangan ganjil, maka dibagi 2 sudah nggak bisa. Dibagi 3 juga nggak bisa nih yang 20. Nah, dibagi 5 kita coba. Nah, ini 5. Kita tulis di sini. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 75 dibagi 5 sama dengan 15. Nah, ini udah nggak bisa dibagi lagi nih, udah paling sederhana ya. Jadi untuk FPB-nya ini yang kiri 2 dikali 5 sama dengan 10. Untuk KPK-nya merah dikali biru 2 dikali 5 dikali 4 dikali 15, hasilnya 600. Nah, itu tadi contoh-contoh ketika kita disuruh untuk mencari KPK yang dari 2 bilangan. Nah, sekarang kalau misalkan kita disuruh mencari KPK dari 3 angka bagaimana? Ya, caranya sama. Nah, ini langsung kepada contoh. Tentukan KPK dan FPB dari 4, 8, dan 12. Kita tulis dulu nih bilangan primanya. Tapi kalau misalkan hafal ini nggak perlu ditulis ya. Nah, kita buat ininya, kotaknya. Jadi kotaknya nggak harus langsung kolomnya seperti ini. Jadi kalau ini karena dibuat dalam bentuk tulisan, jadi seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan ini ya kotaknya ini bisa sampai panjang bisa. Nanti tinggal intinya yang paling kiri dikali dengan yang paling bawah gitu untuk mencarinya. Nah, kita langsung saja pembahasan. Kita tulis dulu 4-nya di sini, kemudian 8-nya di sini, 12-nya di sini. Karena ini bilangan bilangan genap, maka kita mulai dari bilangan prima 2. Kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini masih bilangan genap. Kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hasil FPB adalah yang sebelah kiri ini atau yang merah, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian untuk KPK-nya adalah kiri dikali bawah. Berarti 2 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 24. Contoh berikutnya, angkanya yang agak besar. Tentukan KPK dan FPB dari 5, 20, dan 45. Jawab, ini bilangan primanya. Kita tulis terlebih dahulu 5, 20, dan 45. Karena 5 ini adalah bilangan ganjil, maka dia hanya bisa dibagi dengan bilangan ganjil. Kalau dibagi 2 jelas nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5 bisa. Nah, berarti ini kita tulis 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 20 bagi 5 sama dengan 4, 45 bagi 5 sama dengan 9. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana, maka FPB-nya adalah yang sebelah kiri, yaitu 5. Untuk KPK, merah dikali biru. 5 dikali 1 dikali 4 dikali 9 sama dengan 180. Sekarang bagaimana jika kita disuruh mencari KPK dan FPB dari 4 angka? Nah, ini langsung kepada contoh. Tentukan KPK dan FPB dari 10, 20, 30, dan 40. Caranya yang jelas sama seperti tadi. Kita buat kolom-kolom dulu ya. Kita masukkan angka-angkanya di sini 10, yang 20 kita taruh sini, yang 30 kita taruh sini, 40 kita taruh sini.
ini adalah bilangan genap, maka bisa kita mulai dari 2. 2-nya kita taruh di sini. 10 bagi 2 sama dengan 5, 20 bagi 2 sama dengan 10, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, ini karena ini adalah bilangan ganjil, maka kita bagi dengan bilangan ganjil. Kalau kita bagi 3, yang jelas 10 nggak bisa. Nah, sekarang kalau dibagi 5, nah ini semua bisa dibagi 5, maka kita tulis di sini angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2, 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Untuk FPB-nya yang sebelah kiri ya, 2 dikali 5 sama dengan 10. Untuk KPK-nya sebelah kiri kemudian dikali dengan yang bawah. 2 dikali 5 dikali 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Hasilnya 240. Nah, sekarang adik-adik coba kerjakan soal berikut ini, lalu jawabannya nanti kalian tulis di kolom komentar. Mungkin untuk penjelasan mengenai KPK dan FPB cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan membantu adik-adik semua. Ini harus dikuasai jika adik-adik tidak ingin mengalami kesulitan ketika nanti naik ke kelas 6 dan kelas-kelas yang di atasnya. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.